Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fasholli wa sallim ala hadza nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membaca buku Tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka. Yang pada kesempatan ini kita akan membaca ayat 204 sampai dengan 207 pada surah Al-Baqarah juz yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullah ala ma fi qalbi wa huwa aladdul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-'izzatu bil itsmi fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil 'ibad. Ayat 204. Dan setengah dari manusia ada yang menarik hati engkau kata-katanya dari hidup di dunia. Dan dia menjadikan Allah saksi atas apa yang ada dalam hatinya, padahal dia adalah sejahat musuh. 205. Dan apabila telah berpisah, berjalan dia di bumi, hendak merusak padanya dan membinasakan pertanian dan peternakan, padahal Allah tidaklah suka akan kerusakan. 206. Dan apabila dikatakan kepadanya, takwalah kepada Allah, dibawalah dia oleh kesombongan berbuat dosa. Lantaran itu cukuplah jahanam untuknya dan itulah seburuk-buruk ketetapan. 207. Dan setengah dari manusia ada yang menjual dirinya karena mengharapkan keridhaan Allah, dan Allah adalah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Kebohongan hidup. Ketika membicarakan haji selalu diingatkan maksudnya yang tinggi, yaitu membina takwa, kesucian batin dan kebersihan lahir. Meskipun keterangan tentang haji telah selesai dalam rangkaian ini dan akan berjumpa lagi kelak pada ayat-ayat yang lain di surat yang lain, dan ibaratkan bahwa haji telah selesai dikerjakan, sekarang mulailah menempuh hidup sehari-hari. Maka Tuhan peringatkanlah kepada Rasulnya tentang keadaan manusia. Dan setengah dari manusia ada yang menarik hati engkau kata-katanya dari hal hidup di dunia. Pangkal ayat 204. Kata-katanya amat menarik, padahal pandai dia membawakan diri. Seakan-akan dia mengerti atau menaruh perhatian akan segala soal-soal yang penting. Seakan-akan dia turut memikirkan keselamatan manusia. Seakan dia mempunyai maksud-maksud dan cita-cita yang baik. Dan dia menjadikan Allah saksi atas apa yang ada dalam hatinya, bahwa dia bermaksud jujur. Dan untuk itu dia berani bersumpah membawa nama Allah, padahal dia adalah sejahat-jahat musuh. Ujung ayat 204. Orang yang munafik kiranya orang ini. Manis mulutnya berkata-kata, karena manisnya orang dapat tertarik, dan kalau perlu nama Allah bisa dijadikannya saksi bahwa dia seorang jujur. Tambah banyak dia bercakap, tambah banyak nama Allah disebut, padahal dalam hati sanubarinya tersimpan rasa dendam dan permusuhan. Mulut yang manis janganlah lekas dipercaya, sebab lidah tidak bertulang. Orang dapat memutar-mutar lidah menurut keadaan,
dan orang dapat memakai 1001 lidah untuk 1001 soal, karena begitu pasangannya. Dan kemari begini, semua yang dia ajak bercakap timbul percaya karena pintarnya. Kepada orang yang berat kepada agama, dia tidak berkeberatan berkata, Allah jadi saksiku, atau demi Allah, wallahi, billahi, tallahi. Sebab betapapun manis bercakap, pembuktian hanya dapat ditilik pada bekas perbuatan. Sebab itu selanjutnya Tuhan bersabda tentang orang demikian. Dan apabila telah berpisah, pangkat ayat 205, yaitu apabila mereka telah kembali kepada keadaannya sendiri, telah lepas daripada menghadapi orang tempat mengambil muka itu, berjalanlah dia di bumi merusak padanya. Sebab yang dijadikannya pedoman sebenarnya bukanlah kebenaran dan bukan nama Allah yang hanya bermain di mulutnya itu, melainkan kemegahan untuk dirinya, keuntungan yang hendak di mulutnya. Dia menyimpan segala rencana yang berbeda daripada kemauan Allah, tetapi untuk menyembunyikan maksudnya yang jahat, ia bermulut manis. Bertambah kejam rencana mereka, bertambah manislah mulut mereka. Mulut yang manis itulah yang kerap kali mematah siku orang yang hendak ingin menentang kezalimannya. Rencananya adalah kemegahan diri. Peraturan dari Tuhan kalau dipandangnya merugikan rencananya, niscaya akan dihalangi dan dimusuhinya. Sebab itu agama hanya dipakainya mana yang akan memberikan keuntungan kepadanya. Kalau merugikan, niscaya dia lemparkan dan membinasakan pertanian dan peternakan. Mengapa bekas perbuatannya merusak pertanian dan peternakan? Sebab yang menjadi tujuannya sebenarnya ialah keuntungan diri sendiri. Tidaklah dipikirkannya bahwa dia telah merusak dan merugikan. Pertanian adalah dasar kemakmuran. Hati orang senang bertani kalau dia merasa aman. Tetapi kalau pikiran telah kacau, pertanian pun mundur. Kalau pertanian telah mundur, kemakmuran masyarakat tidak ada lagi. Demikian juga peternakan. Setengah ulama menafsirkan bahwa manusia bukan saja berarti peternakan binatang, tapi juga keturunan manusia. Dan setengah ulama lagi memberi arti tawalla, bukan saja berpisah, tetapi kalau berkuasa, yaitu kalau sekiranya orang-orang yang berjiwa demikian mendapat kekuasaan dalam bidang apa manapun juga, kemunduranlah yang akan didapat. Mundur di dalam pertanian, mundur dalam peternakan, dan mundur cita-cita murni dari anak dan keturunan. Padahal Allah tidaklah suka akan kerusakan. Ujung ayat 205. Lantaran itu nampaklah kehendak orang yang demikian sangat berbeda dengan kehendak Allah. Dan apabila manusia demikian bertindak melancarkan rencana yang berlawanan dengan kehendak Allah, kehancuranlah yang akan menimpa mereka dan akan hilanglah ketenteraman jiwa masyarakat. Sebagai kita katakan tadi, kalimat tawalla mengandung dua arti. Pertama berpaling, kedua berkuasa. Dalam penafsiran yang pertama dilukiskan orang munafik yang apabila duduk berhadapan manis bicaranya, tetapi kalau dia telah berpaling pergi, cakapnya lain pula. Orang-orang ini tidak dapat dipercayai percakapannya dan tidak dapat dipegang janjinya. Pada penafsiran makna yang kedua, apabila dia telah memerintah atau telah berkuasa, kelihatanlah coraknya yang sebenarnya. Mereka tipu rakyat yang telah mempercayakan kekuasaan kepadanya dengan tutur lemak manis, sehingga orang hanya dinamobokkan dengan pidato, padahal apa yang dituju bertambah lama bertambah jauh. Mudah saja lidah mereka menyebut Allah, laksana seorang penyembelih sapi di tempat penyembelihan mengucapkan bismillah lebih dahulu sebelum menggorok leher sapinya. Dia berjalan di atas bumi bekerja yang utama adalah merusak. Betapa tidak akan merusak, padahal yang dipentingkannya hanya bercakap dengan berpidato, membujuk orang sedangkan mengurus negeri jarang sekali. Jiwa rakyat yang diperintah telah lesu dan putus asa atau apatis. Demikianlah yang diperbuat oleh penguasa negara yang bersikap diktator atau kultus perseorangan. Setiap waktu hanya mempertunjukkan kekuasaan atau show. Hampir setiap hari rakyat dikerahkan menonton kebesaran paduka, bertepuk tangan menyambut pidato paduka, sehingga kebun-kebun tertinggal dan sawah-sawah terbengkalai. Rimba-rimba larangan ditebas dan ditebang orang karena hendak mencuri kayunya, lalu terjadilah erosi. Di musim hujan timbullah banjir, di musim kemarau seluruhnya menjadi kering, kesuburan tidak ada lagi, jalan-jalan penghubung menjadi rusak, rumput-rumput jadi kering, binatang ternak tidak berkembang lagi, sehingga akhirnya negeri jatuh kepada kemiskinan dan rakyat kelaparan. Sedang beliau penguasa setelah kesengsaraan memuncak hanya pandai memuji diri dan mendabik dada, mengatakan bahwa dialah yang berjasa. Bertambah negeri sengsara, bertambah dia membuka janji baru untuk dimungkirinya lagi. Di dalam ayat ini disebut membinasakan al-harth yang berarti kesuburan pertanian, dan disebut pula an-nasl yang berarti keturunan. Setengah ahli tafsir memberi arti al-harth itu dengan istri dan beristri, dan an-nasl dengan anak keturunan. Sedang penafsir pertama tadi ialah pertanian dan peternakan. Keduanya boleh diambil menjadi penafsiran dan keduanya kena apabila penguasa adalah penguasa yang bermulut manis tadi. Mereka pada hakikatnya adalah aladul khisam, musuh yang paling jahat, musuh yang membawa penderitaan batin,
membujuk dengan mulutnya yang manis, tetapi bekas perbuatannya menyebabkan negeri kian lama kian sengsara, pertanian jadi mundur, peternakan jadi mandul, atau istri-istri tidak aman lagi dalam rumah tangganya, bisa ditimpa berbagai penyakit sebagai darah tinggi dan penyakit gila karena kesusahan hidup dan juga perzinaan. Dan apabila istri dalam rumah tangga sudah selalu ditimpa sengsara, anak-anak keturunan An-Nasl pun tidak beres lagi, maka datanglah sebutan ayat. Dan apabila dikatakan kepadanya, takwalah kepada Allah, dibawalah dia oleh kesombongan berbuat dosa. Inilah kata yang tepat tentang sikap hidup seorang pemerintah dan penguasa yang zalim, seorang diktator dan tirani, seorang pembina kultus perseorangan. Dia tidak boleh ditegur sapa, dia tidak boleh diberi nasihat. Orang yang jujur akan dimusuhinya, orang yang suka mengambil muka itulah yang disenanginya. Puji dia terus, sanjung dia, berikan gelar-gelar yang agung padanya. Bertambah ditegur dengan jujur, akan bertambah dibuatnya dosa yang baru. Dia amat sombong dengan kekuasaannya, dan kesombongannya itu akan ditambah lagi oleh pengambil-pengambil muka yang datang menyembahnya. Maka datanglah sempurna ayat, lantaran itu cukuplah jahanam untuknya, dan itulah yang seburuk-buruk ketetapan. Ujung ayat 206. Di sini diterangkanlah dengan tegas oleh Tuhan bahwasanya Allah tidak layak ridho kepada orang yang demikian. Tempat mereka yang pantas tidak lain hanyalah jahanam, yaitu api neraka yang menyala. Api neraka ini ada yang mereka dapati sementara mereka masih hidup. Satu waktu kemarahan rakyat akan memuncak dan mereka pun akan direnggutkan dari atas tahtanya, atau negeri-negeri lain yang bertetangga dengan dia akan merasa tidak tentram melihat kesombongan angkuh ini. Kemunafikan dan kezaliman dan kerusakan yang diperbuat manusia-manusia di bumi ini itu wajiblah ditantang oleh manusia sendiri. Manusia tidak boleh hanya semata-mata menunggu takdir Allah akan merubah nasibnya. Oleh sebab itu selalu wajib ada orang yang beranikannya tampil ke muka menentang kezaliman, walaupun dia akan menderita sebagai berbagai penderitaan. Oleh sebab itu maka lanjutan ayat adalah imbangan daripada kemunafikan dan kezaliman tersebut di atas tadi. Dan setengah dari manusia adalah ada yang menjual dirinya karena mengharapkan keridhaan Allah. Pangkal ayat 207. Orang yang telah menjual diri kepada Allah adalah tandingan, bandingan, dan imbangan daripada orang yang mulut manisnya menunjukkan tadi. Dan yang mudah saja menyebut nama Allah, mengucapkan sumpah pada perkataannya tidak dapat ditebusnya dengan perbuatannya. Orang yang telah menjual diri kepada Allah tidaklah banyak cakap manis mulut. Tidaklah dia berhenti pada amalan yang soleh dan yang diharapkan hanya semata-mata ridho Allah. Syahadat yang telah diucapkannya bahwa dia tiada Tuhan melainkan Allah membawanya kepada sikap teguh yang tidak dapat ditawar-tawar. Dia tidak punya 2 atau 1000 muka, 2 atau 1000 cabang lidah. Dalam surat 9 atau ayat 112 ada tersebut bahwasanya Allah Ta'ala telah membeli dari orang-orang yang beriman itu, yaitu dirinya dan harta bendanya. Tuhan membeli semuanya itu dengan pembayaran surga, oleh karena syahadatnya dan oleh karena kepercayaannya kepada Allah bahwa harga itu akan diterimanya kelak. Maka tidak ada lagi harta benda dunia ini yang dapat mempengaruhinya. Menjual diri kepada Allah tidaklah akan tercapai dan terbukti kalau orang tidak berani mengorbankan harta benda dan kalau perlu jiwanya untuk itu, kalau keadaan menghendaki. Di hadapan kuasa yang zalim dia berani mengangkat mulut menyanggah kezaliman itu walaupun apa yang akan menimpa dirinya. Sebab bertambah banyak dia menderita, bertambah pula lah dekatnya kepada Allah dan bertambah dia mencapai ridhonya. Ucapan syahadat tidak ada Tuhan yang aku sembah melainkan Allah diiringi lagi dengan ucapan dan Muhammad adalah Rasul Allah. Adalah laksana kontrak penjualan diri yang menyebabkan seluruh diri sudah diserahkan kepada Tuhan. Sekali sudah berkontrak dengan dia, kita tidak dapat lagi menandatangani kontrak lain. Kehidupan adalah seluruhnya untuk dia dan kematian sudah untuk menemuinya. Di mana saja tanah walaupun hanya sejengkal ataupun di dalam penjara berpagar besi yang sempit, asal masih muat bagi kening untuk dicecahkan ke bumi bagi bersujud, adalah lapang bagi seorang yang telah menjual diri kepada Allah. Menilik bunyi ayat ini dapatlah disimpulkan bahwa menjadi seorang muslim yang artinya menyerahkan diri sebulat-bulatnya seluruhnya kepada Allah belumlah berarti menjadi orang Islam kalau hidup hanya semata-mata cari makan yang halal, tekun salat 5 waktu, menjaga diri jangan berbuat dosa dan tidak mengganggu orang lain, puasa taat di bulan Ramadan, Islam yang egoistis, mementingkan diri sendiri, membaca wirid ini dan ayat itu, surat Yasin malam Jumat, ayat kursi ketika hendak tidur, akan segera masuk surga, itu belumlah cukup. Dan Islam yang demikian tidaklah menimbulkan api, tetapi kewajiban seorang muslim adalah lebih luas, manfaatnya lebih merata. Seorang muslim harus aktif, dia wajib berusaha membahagiakan diri dan membahagiakan orang lain. Pelihara syariat dan perjuangan dia agar tegak. Cari harta benda banyak-banyak dari hal yang halal, lalu nafkahkan dia untuk membela kepentingan bersama dan menolak bahaya yang mengancam. Segenap kekayaan yang ada, baik kekayaan harta atau kekayaan lidah, kehandalan lidah atau kepiawaian pena, harus dipergunakan untuk membahagiakan umat, menghembuskan nafas yang hidup, bukan nafas mati, menyeru kepada kebajikan, menentang kebatilan dan kezaliman, walaupun itu dia mati, sebab kadang-kadang menuntut keadaan itu meminta pengorbanan jiwa.
Salat, puasa, zakat, haji, dan amal soleh yang lain bukanlah semata amal yang beku. Salat berjamaah beramai-ramai di waktu subuh dan amalan yang lain bukanlah tujuan, tetapi jalan untuk menuju dan membuat jiwa lebih besar sehingga sanggup memikul tugas hidup berbuat baik dan berbuat yang mulia. Jiwa bertambah besar dan besar lagi, tidak bersangkut dan terikat oleh perkara-perkara remeh, sehingga hidup yang hanya sebentar singgah di dunia ini hendak meninggalkan bekas yang lama, beratus kali lipat daripada umur yang dilalui, sehingga walaupun jasmani telah mati, namun dia tetap hidup dari abad ke abad. Dan setelah dia meninggal dunia, pastilah dia berhak duduk menjadi tetangga Allah bersama nabi-nabi, rasul-rasul dan siddiqin serta syuhada dan solihin. Di sini mengertilah kita bahwasanya Tuhan membeli diri dan harta benda seorang muslim dan akan dibayarnya dengan surga bukanlah untuk kepentingan Allah. Laksana seorang kaya di zaman purba membeli seorang budak belian untuk disuruhnya mengerjakan pekerjaan yang berat. Si muslim yang telah dibeli angkuhnya lalu negerinya diserang orang dari luar. Bila penyerang datang, meskipun betapa cinta rakyat akan tanah airnya, mereka tidak dapat bertahan lagi sebab rakyat ini sudah lama kurus kering diisap darahnya oleh penguasanya sendiri. Ataupun negeri itu menjadi kering karena putus perhubungan dengan luaran. Telah kita baca nasib Julius Caesar yang mati dibunuh oleh orang-orang yang dipercayanya sendiri. Di abad yang telah lalu kita kenal sejarah Napoleon, dan di zaman modern kita ini telah kita ketahui nasib orang-orang sebagai Hitler dan Mussolini yang keduanya bersama hancur dengan negerinya. Louis 16 dari Prancis yang terkenal, Louis 14 dari Prancis yang terkenal membangunkan kemegahan untuk negerinya dan dipercaya betul bahwa Prancis itu ialah dirinya. Dia keburu mati menurut adat biasa, tetapi raja-raja yang menggantikannya yang menanggung akibat dari kezalimannya sehingga timbul revolusi Prancis. Di dalam Islam, orang-orang yang berpengetahuan yang disebut ulama, atau dalam kata-kata modern orang-orang disebut intelektual, mempunyai kewajiban amat berat membendung kezaliman itu dan memberikan pengeringatan serta nasihat kepada penguasa-penguasa yang zalim itu. Tersebut dalam sebuah hadis yang sahih. Agama itu adalah nasihat. Kami bertanya, kepada siapa? Jawabnya, yaitu nasihat kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada imam-imam penguasa-penguasa kaum muslimin dan kepada orang awamnya. Diriwayatkan oleh Muslim. Nasihat kepada Allah dan Rasul ialah berlaku jujur dan ikhlas dalam mengerjakan yang disuruh dan menghentikan yang dilarang. Nasihat kepada penguasa kaum muslimin atau pemegang pemerintahan ialah menegur kesalahannya dengan jujur. Dan nasihat kepada orang awam ialah membimbing dan memimpin yang orang banyak kepada kesadaran akan hak dan kewajibannya. Lantaran adanya hadis ini, maka ulama tidak boleh berdiam diri. Bila dia berdiam diri, dia akan dituntut oleh Allah sebagai mengkhianati tugas sucinya. Dia mesti menegur yang salah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, saya dengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kamu melihat yang mungkar, hendaklah tegur dengan tangannya. Kalau dia tidak sanggup, hendaklah dengan lidahnya. Kalau dia tidak sanggup, hendaklah tegur dengan hatinya. Dan itu menegur hanya dengan hati adalah yang selemah-lemah iman. Dirawikan oleh Muslim. Ulama yang bertanggung jawab telah mau menjadi golongan yang selemah-lemah iman. Sebab itu ditegurnya juga dengan lidahnya, dengan penanya, dengan khutbahnya di hari Jumat, dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkannya. Disinilah selalu terjadi hal-hal yang menyedihkan sejak dahulu sampai sekarang. Apabila murid dibungkam, Tuhan menyapa iman yang lemah dan dipandang sebagai pengkhianat kepada tugas agama. Dan apabila teguran dan nasihat itu dikeluarkan si penguasa atau diktator pula yang akan marah. Dia pula yang akan menuduh pengkhianat. Dituduh pengkhianat negara, dituduh subversi, menjadi kaki tangan asing atau kontrarevolusioner. Berpuluh bahkan beratus ulama telah menjadi kurban sejak dahulu sampai kepada zaman kita sekarang ini karena berani mengangkat mulut mengatakan yang benar dan menegur yang salah. Dirampas kemerdekaan adalah suatu hal yang pahit. Disimpan di belakang tali besi adalah suatu penderitaan yang moga-moga jangan bertemu hendaknya. Maka selalulah terjadi peperangan dalam hati. Akan bicarakah atau akan diam? Ada yang berdiam diri, maka selamatlah jasmaninya. Tetapi dia dirangsang oleh suara hatinya sendiri. Dia hanya bisa sembuh dari rangsang itu apabila dia mendustai rangsang batin itu. Ada pula yang berkata, dia katakan terus terang, maka dia pun terbenamlah masuk penjara, atau dipinah atau dibunuh. Maka kalau imannya lebih kuat, merasalah kepuasan batin, sebab tugasnya telah diselesaikan. Maka setelah dipenjarakan, merasalah dia bahwa kehidupan di dalam penjara menjadi tempat latihan batinnya indah sekali. Sebab hanya kemerdekaan badannya yang dirampas, dan tidak ada makhluk yang sanggup merampas kemerdekaan jiwa. Adapun orang yang kelihatannya sebebas di luar dan berulang-ulang datang ke istana menjunjung duli, mereka bebas ialah karena mereka telah menyediakan diri menjadi budak. Memang sangatlah nisbi atau relatif wajah hidup yang dihadapi di dunia ini. Itulah agaknya sebabnya maka Sufyan As-Tsauri, ulama tabi'in yang terkenal, lebih suka mengembara jauh-jauh, sangat menjauhi hubungan dengan istana walaupun berkali-kali disuruh cari oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Dia lebih suka hidup kelihatan pada akhirnya sengsara, tetapi bebas daripada menjadi ulama istana yang memerdekakannya tidak ada lagi. Oleh Allah itu dilarang mengerjakan pekerjaan yang jahat, disuruh mengerjakan pekerjaan yang mulia adalah supaya dia layak menempati tempat yang disediakan buat dia, yaitu kemuliaan dunia dan kemuliaan surga akhirat.
Tuhan pun maklum betapa perjuangannya dan penderitaannya menegakkan kalimat Allah melalui sabilillah, menjurusi siratal mustaqim. Kadang-kadang keringatnya mengalir sampai ke tumit, dan kadang-kadang air mata jatuh iring gemiring, bahkan kadang-kadang darahnya yang tumpah ke bumi. Tetapi karena cintanya telah terpadu kepada Allah yang membelinya. Dipikul juga betapa pula hebat perjuangan mereka itu di dalam batinnya sendiri. Perjuangan di antara cintanya ingin menaik tinggi, menanjak gunung, mendaki langit, berlawanan dengan hawa nafsunya selalu turun ke bawah, ke tempat bahimiah atau kebinatangan atau sabu'iyah, kebuasan. Sebab itu maka di ujung ayat Tuhan bersabda, dan Allah adalah penyantun kepada hambanya, ujung ayat 207. Keringatnya yang mengalir akan diseka oleh malaikat, air matanya yang meleleh di pipinya akan dihapus, dan darahnya yang menyiram membasahi bumi akan jadi saksi atas kebenaran perjuangannya. Jika payah kakinya mendaki, Tuhan menjadikan tempat bergantung, dan jika takut akan terantuk kakinya menurun, Tuhan pun menjadikan tongkat berbetelekan. Itulah ayat-ayat dan sabda wahyu yang dibawakan oleh Rasul-Rasul. Demikianlah sifat santun Tuhan yang disebut menjadi salah satu namanya dalam rangkaian Asmaul Husna. Ra'uf mengandung arti santun, hibah, kasihan, kasih, dan sayang. Untuk mendalami nilai perjuangan diri kepada Allah ini, hendaklah kita banyak-banyak membaca riwayat sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang memandang harta dan dirinya tidak berharga asal dapat menegakkan sabilillah. Ingatlah Abu Bakar dan seketika diminta pengorbanannya untuk membelanja perang Tabuk, telah diberikannya semua. Lalu seketika Rasulullah bertanya, mana lagi sisanya untuk engkau? Beliau menjawab, sisanya masih banyak, yaitu Allah dan Rasulnya. Ingatlah seluruh muhajirin yang berpindah dari Makkah ke Madinah ditinggalkan habis segala harta benda yang keras, rumah tangga, kampung halaman, kebun dan ladang, lalu hijrah ke Madinah dengan hanya sebatang tubuh. Jiwanya tidak terikat lagi oleh harta benda itu, sebab sudah terjual dirinya kepada Allah. Ingatlah kisah Suhaib orang Romawi itu. Dia seorang anak dagang yang telah berdiam bertahun-tahun di Makkah. Dari seorang miskin yang tidak punya apa-apa, dia telah menjadi kaya raya di negeri itu karena pandainya berniaga. Kemudian setelah Rasulullah menyampaikan dakwah Islam, Suhaib pun masuk Islam. Kemudian setelah datang perintah hijrah, dia pun berhendak turut hijrah. Lalu dia disesali dan diomeli oleh orang-orang yang berhubungan dengannya di Makkah. Mereka berkata, telah kaya engkau sekarang. Dari seorang yang tidak berarti engkau telah punya emas, perak, kebun dan ladang. Sekarang telah kaya engkau hendak. Mereka berkata, telah kaya engkau sekarang. Dari seorang yang tidak berarti engkau telah punya emas, perak, kebun dan ladang. Sekarang telah kaya engkau hendak pindah dengan kekayaan itu meninggalkan kami. Dengan serta-merta dia bertanya, kalau seluruh harta emas perakku ini aku tinggalkan pada kamu, apakah kamu masih akan menghalangi aku pindah? Mereka menjawab, kalau segala harta bendamu itu engkau tinggalkan, kami tidak akan mencela lagi pindahanmu. Baik, jawabnya. Lalu segala perbendaharaan harta yang ada padanya diserahkannya kepada mereka, yang belum dijadikannya uang dibiarkannya, dan disuruhnya mereka membagi-bagi sendiri. Dan dia pun berangkat ke Madinah dengan hanya pakaian yang lekat di tubuh. Dia memandang bahwa seluruh harta benda itu tidak ada artinya lagi sama sekali, sebab dia telah mendapat gantinya, yaitu kekayaan iman kepada Allah dan Rasul. Oleh sebab itu teringatlah kita akan perkataan yang terkenal dari sufi Islam yang besar, Maulana Jalaluddin Rumi, jiwa ragaku ini telah terjual kepada Allah. Oleh sebab itu siapapun yang menawar dan betapapun tinggi tawaran, namun dia tidak dapat aku jual dua kali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.